Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4.1 setelah 1 minggu diupdate. Nah, kira-kira apakah masih ada masalah atau kendala? Dan apakah baterainya boros atau malah jadi irit? Di video kali ini juga gue akan share juga tanggapan dari teman-teman nih yang udah mau isi kuesioner gue seperti ini di Instagram gue. Jadi ya, gue akan share tanggapan dari mereka terkait iOS 18.4.1 di iPhone mereka masing-masing. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini condong pembahasan iOS 18.4.1 setelah 1 minggu diupdate. Jadi, kalau kalian pengen tahu fitur-fitur atau perbaikan yang dilakukan sama Apple di iOS 18.4.1, kalian bisa nonton di video gue yang ini, karena itu udah gue bahas secara detail. Di video kali ini tuh cenderung terkait pembahasan setelah 1 minggunya aja, gitu. Oke, gue mulai langsung aja dari performance. Performance nih jujur ya, di iPhone 16 Pro, karena gue menggunakan iPhone 16 Pro sebagai daily gue, overall masih aman banget, nggak terlalu ada masalah, nggak cepat panas juga di belakangnya, dan semua normal, mau main game, mau social media juga masih normal aja. Jadi gue ngerasa masih sama aja sih seperti iOS 18.4, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan sekali di iPhone 16 Pro gue. Tapi gue nggak tahu di iPhone lain. Mungkin teman-teman di sini yang menonton bisa berikan tanggapan juga di kolom komentar. Karena jujur untuk performance gue baik-baik aja semuanya, mau dari social media, lensa kamera dan segala macam itu masih normal-normal aja. Gitu. Dan untuk baterainya, ini jujur gue juga masih ngerasa sama aja, nggak terlalu boros, nggak terlalu irit juga, masih seperti sebelumnya. Bahkan di sini lu bisa lihat baterainya masih di 25%. Tapi jujur ada kabar duka juga karena baterai health gue turun sebelum update iOS 18.4.1. Nanti gue unjukin deh screenshotnya karena gue sempat screenshot. Tapi di sini intinya baterainya masih di 25% dan gue ngerasa juga nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan, masih sama aja seperti sebelumnya. Dan kalau kita cek di sini daily activity gue di setting terus baterai, nah lu bisa lihat deh last charger 90% di jam 8.32 tuh ya, jam 8 pagi nih ya, jam 8 pagi di 32 dan saat ini masih di 25%, masih sama seperti iOS 18.4 menurut gua. Screen aktifnya di 8 jam untuk social media, nonton video dan segala macemnya. Dan kalau kita cek ke baterai health di sini udah 99% karena memang sebelum update iOS 18.4.1 gua udah cek ada baterai health gua akhirnya turun, dan ini gua nggak masalahin karena gua mau informasin aja ke teman-teman semua. Ini gue juga cukup kaget sejak September 2024 gue gunakan iPhone 16 Pro baru hari ini, tepatnya bulan April. Berarti udah kapan tuh? Dari September ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 7 bulan. 7 bulan baru turun 1%. Ini cukup pencapaian banget kalau gue bandingkan dengan 15 Pro tahun lalu. Tapi ya lagi-lagi baterai health pasti akan turun selama iPhone ini digunakan, jadi kita nggak usah terlalu khawatirkan gitu. Dan di sini gue sempat screenshot sebelum update iOS 18.4.1. Nah, ini dia di jam 10 malam tanggal 16 April ya, tanggal 16 April baterai health gue turun. Dimana iOS 18.4.1 itu dirilisnya keesokannya, tanggal 17 Aprilnya gitu. Jadi sebelum gue update pun udah turun baterai health-nya. Dan ini untung gue sempet screenshot ya. Cuman yang gue pengen kasih info ke kalian adalah jangan heran kalau tiba-tiba kalian update iOS terus baterai health-nya turun. Bukan berarti karena update iOS, bisa jadi sebelum update iOS udah turun baterai health-nya. Dan lagian kalian gak perlu khawatirin itu lagi, karena memang baterai health itu kan pasti akan turun juga selama iPhone ini digunakan. Tapi overall untuk baterai, penggunaan gue di iPhone 16 Pro jujur yang gue rasakan masih normal aja, seperti iOS 18.4 aja sebelumnya, karena memang kan iOS 18.4.1 ini lebih ke perbaikan ya, tidak ada fitur baru gitu. Oke, sekarang gue akan share juga tanggapan dari teman-teman semua nih yang udah mau banget. Jadi gue ucapin terima kasih banyak yang udah mau isi kuesionernya. Mohon maaf kalau misalkan nggak semuanya gue sebut karena sepertinya banyak juga yang memberikan respon. Jadi tanggal 18 April lalu gue sempet share seperti ini di story gue, tolong bantuin infoin ya. Jadi tolong infoin ya iOS 18.4.1 gimana di kalian, infoin juga iPhone yang digunakan. Dan ini cukup banyak yang memberikan tanggapannya di sini. Kalau gue see all, cukup banyak yang ngasih informasi, tapi mohon maaf nih kalau semuanya nggak gue sebut ya, karena banyak banget cuy. Tapi makasih banyak udah mau nyempetin waktu untuk isi kuesionernya. Oke, gue mulai langsung di sini dari Abid Samra 22. Aman aja di iPhone 11 bang. Oke, makasih Abid. Lalu di sini juga ada Jesse Endea atau Jessinda ya. Baterainya sih kayaknya bang di 16 Pro aku nggak terlalu awet. Oke, makasih. Lalu di sini ada Wowo_1410. iPhone 12 Pro Max gampang panas dan cepet baterai low-nya. Oke, kita tampung dulu aja karena terkadang berbeda tanggapan tuh berbeda juga.
ya namanya baterai performance kan tergantung penggunanya masing-masing ya. Nggak bisa kita samaratakan gitu. Lalu di sini ada Dendai 11, baterai rada awet, perpindahan lensa kamera nggak ngejeduk, lebih smooth, nggak cepat panas di iPhone 15 Pro. Oh, di iPhone 15 Pro tuh perpindahan lensa aman ya. Mantap, nice on Dendai 11. Lanjut di sini ada Saiful Gani 7, normal aja di saya, nggak ada yang aneh-aneh bang. iPhone 13 basic. Oke, thank you. Lalu di sini Ari.99 tetap masih sama, bug video pindah lensa masih jedak-jedak, tapi lebih adem device iPhone 16 Pro. Ya, sama-sama 16 Pro sama gue berarti merasakan yang sama, tapi untuk iPhone 15 Pro malah justru awet-awet aja ya. Lalu di sini ada Cocoriko, iPhone 12 mini lancar jaya Sentosa. Oke, itu iPhone 12 mini lancar jaya Sentosa ya berarti ya. Dan lalu di sini ada Hui Hiu, di iPhone 15 Pro baterai jadi lebih awet, sebelumnya agak boros. Oke, thank you udah ngasih infonya. Lalu di sini ada Prunggali, iPhone 13 aman bang, stabil. iPhone 13 cukup aman stabil ya berarti ya. Dan di sini ada Navian.Theo, aman lebih awet baterainya, sampai saat ini belum nemu bug iPhone 16 Pro. Oke, thank you. Lalu di sini juga ada Fox Era Rainbow, iPhone 13 dan 16 so far so good, gak gampang panas, tapi isu zoom kamera masih belum smooth. Oke, thank you informasinya ya. Lalu di sini ada Just FX Kit _ 15 plus dan 16 plus aman Sentosa, baterai nambah irit. Oke, mantap. Dan ya, sepertinya ini nggak ada kesamaan masing-masing ya, jadi semuanya beda-beda iPhone dan memberikan tanggapannya. Makasih banyak nih udah ngeluangin waktu mau memberikan respon terkait iPhone yang digunakan dengan iOS 18.4.1. Tapi ya gue ingetin lagi, setiap iPhone tuh beda-beda penggunanya. Kita nggak bisa generalisasi kalau iOS 18.4.1 itu boros. Nggak bisa juga kita generalisasi iOS 18.4.1 itu performanya buruk. Tidak bisa seperti itu juga, karena kan setiap pengguna kan beda-beda gitu. Tapi intinya yang gue mau kasih tahu, setiap update iOS itu memang diperlukan karena memang dari Apple-nya sendiri yang memberikan informasi seperti itu di laman websitenya. Jadi memang dianjurkan tuh untuk update iOS. Cuman kalau misalkan temen-temen nih, bang, gue males lah update sekarang, nanti aja, ya nggak apa-apa juga, nggak harus hari ini gitu. Kalau misalkan nanti ketemu wifi atau ketemu waktunya kalian mau update silakan. Yang penting jangan nggak diupdate, karena baiknya itu diupdate iOS-nya ke iOS terbaru. Intinya seperti itu ya, gue tekankan ya. Jadi buat temen-temen nih, misalkan yang nanya, ini wajib update nggak sih bang? Sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Kalau gue pribadi sih langsung update. Tapi kalau kalian mau nanti nunggu seminggu lagi baru update, nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada pemaksaan, tapi memang dianjurkan sama Apple itu harus auto update atau auto up to date lah kasarnya dengan operating system Apple yang terbaru seperti itu. Ya intinya untuk performance sama baterai itu gue nggak ngalamin yang gimana-gimana karena memang masih sama seperti S18-4 sebelumnya gitu. Kalau lensa kamera ya tadi udah dapat informasi juga 15 Pro aman, tapi di 16 Pro kurang aman. Dan sama gue merasakan juga seperti itu, perpindahan lensa 0,5 ke kali satunya aja untuk 0,5 ke kali 5 itu masih aman gitu. Tapi intinya iOS 18.4.1 setelah 1 minggu diupdate, untuk performance-nya udah nggak ada masalah lagi. Harusnya di seluruh iPhone yang kalian gunakan juga sama, harusnya nggak ada kendala gitu ya. Dan untuk baterai gue nggak bisa bilang irit, nggak bisa bilang boros, karena setiap penggunanya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa generalisasi, nggak bisa kita pukul rata lah. Intinya untuk baterai sejauh ini kalau di 16 Pro gue masih aman aja. Tapi ya balik lagi ke penggunaan masing-masing seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja kali ya terkait iOS 18.4.1 setelah 1 minggu diupdate. Dan buat teman-teman semua, kalau mau update silahkan update, kalau mau nanti juga nggak apa-apa, nanti aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.